Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, manfaat buat kita di dunia, terutama manfaat buat kita di akhirat nanti. Tema kita di hari ini, di malam ini, adalah penjelasan dari hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarim wa huffatin naru bisyahawat." Kalau kita terjemahkan, surga itu ditutupi dengan tirai-tirai kesulitan, dan neraka itu pun ditutupi dengan tirai-tirai syahwat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di riwayat Imam Muslim digunakan dengan redaksi hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu dikasih tirai, ditutup dengan tirai yang namanya syahwat, dan surga itu ditutup dengan tirai yang namanya kesulitan. Apa maksudnya? Nah, itulah yang menjadi tema kita di malam hari ini. Artinya, kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus membuka tirai-tirai itu. Sedangkan neraka pun sama. Tirai neraka itu akan terbuka dengan hawa nafsu atau syahwat. Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis ini cukup gamblang ya. Saya akan bacakan sama Anda penjelasan Imam An-Nawawi sebelum saya urai maknanya. Imam An-Nawawi mengatakan, la yusilul jannata illa birtikabil makari. Tidak bisa menghantarkan kita menuju surga kecuali kita harus melewati kesulitan-kesulitan itu. Wan naru bisyahawat. Begitu juga neraka tidak akan terbuka kecuali dengan yang namanya syahwat. Keduanya ditutupi dengan itu. Faman hatakal hijaba wasala ilal mahjub. Siapa yang membuka tirainya, maka dia akan memasukinya. Siapa yang membuka tirai surga dengan melewati kesulitan-kesulitan itu, maka dia akan masuki surga. Dan siapa yang membuka tirai-tirai neraka dengan melakukan syahwat, maka dia akan masuk neraka. Adapun yang dimaksud dengan kesulitan, kata Imam An-Nawawi, yaitu kesungguhan dalam melakukan berbagai macam ibadah, rajin dalam melakukannya, sabar atas kesulitan ibadah itu, menahan amarah, mudah memaafkan, rajin bersedekah, berbuat baik kepada orang yang jahat, dan sabar dalam meninggalkan syahwat, dan seterusnya.
Adapun yang dimaksud dengan syahwat di sini adalah syahwat-syahwat yang terlarang. Seperti khamar, zina, melihat kepada orang yang bukan mahramnya, ghibah, membicarakan aibnya orang, dan melakukan berbagai macam hal yang terlarang. Faham? Belum. Jidatnya kelihatan, bingung. Begini jemaah, surga itu ditutup dengan tirai yang namanya apa? Kesulitan. Saya ambil contoh begini. Di atas sebuah gunung ada sebuah emas dan berlian. Emas dan berlian ini boleh diambil oleh siapapun. Bebas Anda mengambil sebanyak apapun emas dan berlian, itu terserah. Tapi posisinya di atas gunung terjal. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya untuk mendapatkan emas dan berlian itu? Nah, baru paham. Caranya gimana? Anda harus berjalan melewati hutan belantara, menyeberangi lautan, kemudian sampai ke daratan, kemudian Anda harus memanjat gunung yang terjal, kemudian hari itu adalah hujan, gunung terjalnya licin. Kalau Anda berhasil, Anda boleh mengambil semua emas itu sesuka Anda. Faham jemaah? Itu kira-kira maknanya. Tapi kalau mau masuk neraka, jalanan menuju neraka itu sebuah perkebunan yang sangat indah sekali. Kebun yang sangat indah, pemandangan yang luar biasa indahnya. Buah-buahan, makanan, keindahan yang luar biasa. Ketika seseorang memasuki perkebunan itu, maka dia akan tercebur ke dalam neraka jahanam. Faham jemaah? Ini makna hadis ini jemaah. Dan inilah makna ayat Al-Quran yang di surat Al-Balad. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Tidakkah mereka itu iqtaham, atau makna iqtaham? Iqtaham dalam bahasa Arab itu artinya melewati sesuatu yang sangat sulit sekali. Itu namanya iqtaham. Kata kerjanya iqtiham. Dia melewati banyak kesulitan-kesulitan. Aqabah itu adalah, kata Imam Ibnu Qayyim, itu adalah kumpulan dari perkara-perkara yang sangat sulit sekali. Aqabah itu makna aslinya adalah gunung batu yang terjal dan licin. Aqabah kalau dalam arti bahasa Arab yang asli, Aqabah itu gunung terjal yang licin, yang dijelaskan oleh banyak para ulama tafsir. Ada yang mengatakan Aqabah itu api. Falaqtahamal aqabah. Tidakkah mereka itu melewati kesulitan-kesulitan ini yang luar biasa? Sehingga ayat ini adalah perumpamaan jemaah. Bukan hakikatnya, ini perumpamaan. Apakah kalian bisa melewati kesulitan-kesulitan yang begitu besar itu? Wa ma adraka mal aqabah. Apakah kesulitan-kesulitan besar itu sudah kalian ketahui? Lalu Allah jelaskan, apa itu kesulitan-kesulitan ini? Perkara-perkara yang sangat sulit yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diibaratkan sebuah gunung yang sangat terjal dan licin.
Tidakkah mereka melampaui dan melewati kesulitan-kesulitan yang sulit ini sekali, ibarat sebuah gunung yang terjal dan licin? Apa ini? Kemudian Allah jelaskan apa? Fakku raqabah. Terus au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Ternyata kesulitan-kesulitan itu adalah membebaskan budak, ngasih makan fakir miskin. Maksudnya apa? Sedekah. Allah Subhanahu wa taala sebut sedekah ini kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Ya. Tidakkah mereka mau melewati kesulitan ini? Artinya apa? Kesulitan itu adalah sedekah. Sehingga dengan bahasa lainnya, nggak mau sedekah kalian? Kalian tidak mau bersedekah? Sedekah itu sulit loh memang. Memang sulit sedekah itu. Tapi kalau kalian mampu melewati itu, kalau kalian mampu bersedekah, kalian akan membuka tirai surga. Contoh lain jemaah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah. Bi huruf ba ini dalam ayat ini maknanya sebab. Ya, minta tolonglah kalian dengan cara apa? Dengan cara sabar dan sholat. Artinya apa? Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Allah akan memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Akhirat berupa surga. Caranya bagaimana Allah menolong kita? Bis-sabri was salah. Dengan cara sabar dan sholat. Kalau kita sabar, kalau kita sholat, maka pertolongan Allah itu akan turun. Kalau kita sabar dan sholat, maka tirai surga itu akan terbuka. Dan pelakunya akan mampu memasuki surga dengan mudah. Tapi wa innaha lakabirah. Tapi ini sulit. Sulit jemaah. Jadi masuk surga itu harus apa? Melewati kesulitan-kesulitan ini. Tapi kalau mau membuka pintu neraka, gampang sekali jemaah. Gampang mau masuk neraka. Mungkin Anda akan bingung. Loh Ustadz, katanya Islam ini mudah. Bukankah Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan pada diri kalian. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Dalam hadis juga Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal dina yusrun. Islam ini gampang. Di hadis yang lain, innama bu'itstum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu diutus, yaitu para nabi, rasul, sahabat, para dai, para ulama, diutus di tengah-tengah umat untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mempersulit. Loh, apakah bertolak belakang dengan ayat dan hadis ini? Jawabannya tidak. Sama sekali nggak tolak belakang. Kok bisa? Ya, syariatnya mudah, tapi manusia yang melakukannya mudah juga?
Sulit. Faham? Syariatnya, tuntunannya, halal haramnya itu apa? Mudah sebetulnya dilakukan. Tapi orangnya yang ingin melakukan itu menjadi apa? Sulit. Kenapa? Karena di sana ada yang namanya al-hawa. Apa itu hawa? Al-hawa. Apa itu hawa? Hawa itu artinya ma tamilu ilaihin nafsu duna nadharin ila aqlin wala dinin. Para ulama mengartikan hawa itu apa? Sesuatu yang disukai oleh jiwa manusia tanpa melihat akal sehat dan tanpa melihat aturan agama. Itu namanya hawa. Sehingga disebut dengan istilah apa? Hawa nafsu. Ini yang dimaksud dalam ayat inna nafsa la ammaratun bis su. Hawa jiwa manusia ini mendorong untuk berbuat jahat. Al-hawa, dorongan seseorang, keinginan apa yang diinginkan oleh jiwanya untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan dan tanpa melihat aturan-aturan dalam syariat Islam. Tidak lagi. Pokoknya kata orang. Namanya hawa nafsu. Loh kok bisa? Ya, karena di situ ada siapa? Karena ada inna syaitana yajri minabni adam majrad dam. Karena setan itu masuk dalam tubuh kita lewat saluran darah. Masuk ke dalam tubuh lewat saluran darah. Sehingga masuk ke dalam jiwa kita, mau ngapain? La ughwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan manusia semuanya. Ketika jiwa kita ini dikuasai oleh yang namanya syaitan, maka saat itulah jamaah falaqtahamal aqabah. Bisa enggak Anda melewati kesulitan? Artinya apa? Untuk sholat, untuk zakat, untuk sedekah, untuk puasa, untuk haji dan berbuat kebaikan yang lain, apakah sesuatu yang mudah? Hah? Waduh, ya kayak orang manjat tebing yang licin itu. Ini yang dimaksud dengan ayat, hadis ini. Ayat dan hadis ini. Huffatil jannatu bil makari, ditutup tirainya. Surga ditutup dengan tirai sulit. Ini yang dimaksud jamaah. Berhasilkah kita melawan dan menundukkan hawa nafsu itu? Orang sholat, wih berat jamaah. Bangun subuh, apalagi subuhnya sekarang, nggak tahu di sini ya jam berapa sini? 4.25. Ya, kalau di Jakarta jam 4 jamaah. Jakarta jam 4. Tidurnya jam 11. Sebelum jam 4 suruh bangun terus ke masjid. Waduh. Apalagi nonton bola jam 1. Waduh, setan se-RW itu jamaah. Suruh bangun terus subuh. Ya, mudah apa sulit? Sulit. Zuhur. Waktunya lapar itu. Perut sudah memanggil-manggil. Bukan hayya 'alas shalah, hayya 'ilal akal. Makan, lapar makan dulu deh. Kata Ustadz, makan dulu ya. Iya deh. Susah berat jamaah. Asar tanggung kerjaan tinggal dikit. Kan gitu kan? Udah selesai kerjaan, ngapain? Buru-buru pulang. Kalau di kota besar kayak Jakarta buru-buru pulang mau macet. Sini kan dekat kemana-mana ya alhamdulillah. Nyampe di rumah maghrib, aduh capek deh, mandi dulu deh, mandi lewat isya, habis isya apa? Lapar deh, belum makan dulu, makan, terus makan apa? Selonjor, seliap, akhirnya apa?
wassalam. Bubar. Malam itu dicabut nyawanya. Selamat datang wahai penghuni neraka. Itu kata malaikat. Jadi sholat berat ya akhi, berat untuk memulai. Apalagi tepat waktu, wudu. Itu falak tahamal aqabah. Ini kesulitan. Zakat. Aduh, nyari duit repot, susah. Untung 100.000, untung 100.000, untung 10.000, luar biasa. Sudah terkumpul hartanya, suruh ngeluarin apa? Zakat. Waduh, apalagi pedagang punya properti kagak laku-laku dari sebelum pandemi. Udah 2-3 tahun nih rumah nggak laku, tapi dia tetap suruh ngeluarin apa? Zakatnya. Punya simpenan emas, tetap suruh ngeluarin zakatnya. Waduh, gimana nih? Laku kagak suruh ngeluarin zakat. Udah apa sulit jemaah? Yang sulit syariatnya atau orangnya? Itu maksudnya jemaah. Puasa Ramadan, ya sedekah juga begitu sama. Suruh sedekah, aduh, tar dulu deh. Maaf Pak, nggak ada uang kecil. Suruh sedekah, maaf nggak ada uang kecil. Padahal di dompetnya ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah. Tapi kalau suruh sedekah jawabannya apa? Maaf nggak ada uang kecil. Tapi kalau giliran ngopi, dia akan keluarkan itu uang secangkir kopi 15.000. Dengan ini itunya keluarin. Beli setan 20.000 sebungkus setan. Apa sebungkus setan jemaah? Ya nggak tahu, jawab sendiri. Saya cuma ngomong sebungkus setan. Mau tuh sehari sebungkus setan, bahkan sehari 2 bungkus setan dikali setahun berapa jemaah? Hitung sendiri. Belum kopinya. Mudah bagi dia. Ya kan? Luar biasa ini. Untuk konser itu, kalau konser-konser high class bisa 1 juta tiket yang ekonomi. Mau jemaah. Melampiaskan hobi. Oh mau ngeluarin duit berjuta-juta demi apa? Hobi. Tapi suruh sedekah. Aduh maaf gak ada uang kecil. Lihat jemaah. Puasa Ramadan. Hari pertama, hari kedua. Itu kota sepi jemaah. Saya nggak tahu kalau di sini. Kalau di Jakarta Anda lihat pengen tahu Ramadan pertama. Hari pertama Ramadan sama hari kedua Ramadan itu se-Jakarta lengang sepi. Kenapa? Se-Jakarta pusing palanya. Kenapa itu? Nggak pernah puasa. Mual 5 hari perutnya. Nah ini nyata ini. Nyata, mulesnya itu, astagfirullah. Tak pernah puasa ini orang. Waduh berat sekali bro, puasa lu, aduh. Subhanallah. Zakat, haji, waduh maaf Pak, belum panggilan. Padahal di rumah mobilnya 2-3. Belum panggilan Pak, iya besok dipanggil malaikat maut. Astagfirullah, emang Raja Salman paman lu apa? Nenek lu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Sulit kan? Sulit. Huffatil jannatu bil makari. Inilah tirainya surga. Ini tirainya. Mampu nggak kita melawan kesulitan-kesulitan ini? Kalau kita berhasil melewati kesulitan ini, kebuka pintu surga. Silahkan masuk. Sulit jemaah. Saya mau kasih contoh Anda beberapa cerita motivasi lah ya. Di surat, nggak tahu cukup nggak ini materinya ya. Insya Allah ya. Surat Al-Hasyr ayat 8. Allah bicara situ tentang kelompok sahabat
yang dikenal dengan nama sahabat muhajir. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulah ulaika humus sadiqun. Mereka adalah orang-orang miskin, yaitu mereka yang berhijrah. Mereka diusir dari rumahnya. Mereka meninggalkan rumahnya. Bahasa halusnya ya, mereka meninggalkan rumahnya. Mereka meninggalkan harta bendanya. Hanya mencari ridha Allah. Hanya mencari karunia Allah dan ridha Allah, dan ingin menolong agama Allah dan menolong Rasulullah SAW. Apa ini? Cobalah lihat. Ini adalah sahabat muhajirin. Mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Bukan zaman kayak sekarang. Dia pindah kemana-mana, asetnya ikut pergi sama dia. Tapi zaman itu jemaah, ketika mereka harus hijrah dari Makkah ke Madinah, berarti mereka harus meninggalkan semua harta bendanya. Harus ditinggal itu semuanya. Kampung halamannya, selama ini dia lahir di situ, keluarganya, hartanya, bisnisnya, rumahnya, duitnya, harus ditinggal semuanya, harus mereka tinggal. Demi apa? Demi memenuhi perintah Allah dan Rasulullah SAW. Innallaha qad adina lakum bil hijrah. Allah mengizinkan kalian, menyuruh kalian untuk meninggalkan kota Makkah. Tinggalkan. Taruhannya apa? Kalian harus meninggalkan harta benda kalian. Gak mungkin kalian bisa bawa. Ini bukan uang receh jamaah. Suruh sedekah pakai uang receh. Para ulama sejarah mengatakan para sahabat yang saat itu hijrah dari Makkah dan Madinah menjadi mereka yang miskin, padahal di Makkah mereka orang kaya. Sehingga ketika mereka di perjalanan sampai ke Madinah, yang mereka makan adalah dedaunan. Sehingga mereka itu kalau membuka mulutnya itu kelihatan warna hijau. Karena yang dimakan dalam perjalanan itu daun. Ketika musim dingin tiba yang begitu mencekam, mereka tidak punya pakaian apapun. Karena pakaian yang dia miliki hanya yang dia kenakan saja. Lantas bagaimana menutupi dirinya dari kedinginan itu? Mereka harus menggali sebuah lobang. Digali lobang. Lalu mereka masuk ke dalam lobang, dan lobang itu ditutup dengan tameng agar mereka terlindungi dari dingin. Inilah sahabat. Berkorban untuk mendapatkan ridha Allah, karunia Allah, mereka rela meninggalkan semua itu. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang kita sebut kemarin namanya. Suhaib pun ikut ingin berhijrah, tapi dihadang oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Ya Suhaib, ji'tana su'lukan la mala laka wala dinara wala dirham. Asbahta al-ana kama tara, thumma taraktana bimalik. Wahai Suhaib, kamu datang ke kota Makkah gak punya duit, melarat kamu. Sekarang kamu kaya raya, terus kamu mau pergi tinggalin Makkah dengan harta bendamu. Suhaib menjawab kepada Abu Jahal, yang kamu mau apa? Kamu pengen harta benda saya dan mas-mas batangan saya? Iya. Kalau saya kasih semua harta saya 100% buat kamu, apakah kamu melepaskan saya untuk hijrah ke Madinah? Iya, ikuti kalian semua. Diajak ikut jemaah. Sampai tiba di rumahnya. Ibaratnya ini pintu rumahnya. Suhaib berdiri persis di depan pintu rumahnya. Kemudian mengatakan kepada Abu Jahal CS, kalian buka di bawah kaki saya ini. Kenapa? Di bawah kaki saya ini ada bangker. Kalau kalian buka, disitulah batang-batang besi, batang-batang emas saya simpan di dalamnya. Ini harta saya semua di gudang sini. Ambil jemaah semua.
Saya mau pergi ikut perintah Allah dan Rasulnya. Jalanlah Suhaib. Bertemu dengan Rasulullah SAW di Masjid Quba yang lagi beliau bangun. Saat itu tengah dibangun. Melihat Suhaib, Rasulullah SAW bangkit menghampiri Suhaib. Sontak Rasulullah mengatakan, Rabihal bai', Rabihal bai', Rabihal bai'u ya Suhaib al-khair. Rabihal bai'u ya Suhaib. Sontak Rasulullah mengatakan, wahai Suhaib, daganganmu untung kamu. Kamu sudah untung dengan daganganmu. Kamu untung dengan daganganmu. 3 kali diulang sama Rasulullah SAW. Suhaib kaget, ya Rasulullah. Kisah saya ini nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Nggak ada sahabat-sahabat teman-teman kita yang tahu sama sekali. Kok engkau tahu apa yang aku lakukan? Sungguh ini adalah malaikat Jibril yang memberitahukan kepadamu. Rasulullah tersenyum. Tetap beliau mengatakan, kamu beruntung wahai Suhaib. Apa yang kamu keluarkan itu, apa yang kamu kurbankan, sudah diganti sama Allah dengan surga. Lihat jemaah. Ini bukan uang kecil. Mas sedekah, aduh maaf gak ada uang kecil. Nah, ini semua hartanya ini dikasih jemaah. Ini mereka, ini sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apa itu? Kata Imam Sa'di, beliau mengatakan mereka meninggalkan al-mahbub, al-ma'luf. Mereka meninggalkan sesuatu yang selama ini mereka cintai. Yang selama ini mereka bergelut dengannya. Dia cintai, luar biasa ini harta. Tapi ketika Allah menyuruh mereka untuk pergi, mereka akan pergi walaupun taruhannya harus meninggalkan semua hartanya. Huffatil jannatu bil makari. Surga ditutup dengan tirai, sulit jemaah. Ini sulit ini. Mau tak ceritain lain kalian. Ketika Rasulullah SAW hijrah, beliau bersembunyi di gua Thor. Siapa yang ngirim makanan? Karena beliau 3 hari di sana. Kalau makan malam, sudah ada putra dari Abu Bakar, namanya Abdullah, yang siap mengirim makanan dari bawah. Karena di bawah ada pengembalanya Abu Bakar yang suruh menaruh kambing-kambingnya di bawah gunung. Sehingga siap disembelih di bawah, dinaikin ke atas. Tapi siapa yang ngasih makan pagi dan siang? Siang lah. Kalau malam orang Quraisy nggak sadar, dikira hanya naruh gembala saja. Tapi kalau malam ya mereka nggak sadar itu. Tapi kalau siang mereka akan tahu, sembunyi kok. Bagaimana caranya makanan itu dikirim oleh keluarga Abu Bakar? Anda tahu? Makanan itu dikirim oleh seorang perempuan namanya Asma, putra Abu Bakar Siddiq. Istri dari Zubair bin Awam, sahabat yang dijamin surga. Tahu Anda Asma jalan kaki dari pusat kota Makkah ke Gua Thor. Berapa kilo Ustaz? 12 ada? Hah? Lebih ya, lebih dari 12 kilo dari pusat kota Makkah ke Gua Thor. Lebih 12 kilo jemaah. Jalan kaki. Kemudian setelah sampai, Asma harus menaiki bukit yang terjal itu. Kita aja sekarang suruh naik ogah. Enggak kuat, udah. Enggak kuat jemaah. Sekarang enggak kuat. Kita enggak. Asma melakukan itu. Anda tahu saat itu Asma, para ulama, para ahli sejarah bilang apa? Ketika Asma itu hijrah sampai di Kuba, Asma itu melahirkan bayi namanya Abdullah. Jarak antara Asma itu hijrah dengan sampainya Rasulullah SAW itu hanya beberapa hari. Beberapa hari Rasulullah sampai di Kuba, Asma itu datang nyusul.
dan lahiran di kota Quba, di Masjid Quba lahiran. Berarti saat Asma itu mengantar makanan 3 hari, Asma dalam kondisi hamil 8 bulan. Hei jemaah. Sambil bawa makanan ditaruh di 2. Dipegang dengan 2 tangan, biar nggak jatuh. Gimana caranya? Beliau robek roknya di bawah, dirobek. Habis dirobek, robekannya dirobek lagi jadi 2, diikatkan itu makanan di badannya, di perutnya yang besar, diikatkan di badan, kemudian dipegang, beliau jalan lebih dari 12 kilo dan naik gunung terjal sampai puncak guanya sana. Sampai di pusat guanya, di mulut gua, Rasulullah bilang apa? Anti dzatun nitaqain. Kamu perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang yang diikatkan. Dan Allah sudah mengganti ikat pinggangmu saja, diganti sama Allah dengan surga, wahai Asma. Huffatil jannah bil makari. Nggak gampang buka pintu surga. Nggak gampang. Hada perempuan Asma. Allahu Akbar. Saya ceritakan lagi satu buat kita jemaah. Ada seorang sahabat namanya Hanzalah bin Abi Amir Al-Ansari Al-Ausi. Hanzalah bin Abi Amir Al-Ansari Al-Ausi. Hari itu Hanzalah menikah jemaah. Malam beliau menikah. Setelah menikah, subuh, subhanallah, habis sholat subuh, beliau mendatangi Rasulullah SAW. Lalu beliau bilang apa? Wahai Rasulullah, izinkan aku pagi hari ini untuk menggauli istriku. Ya Allah, mau menggauli istrinya aja izin dulu sama Rasulullah SAW. Begitu besar kecintaan mereka, ketaatan sama Rasulullah SAW. Rasulullah tersenyum sambil manggut-manggut aja. Artinya ya silahkan. Lalu apa yang terjadi jemaah? Tak lama dari kejadian itu terjadilah namanya Perang Uhud. Tahun ketiga. Setelah selesai Perang Uhud, Rasulullah SAW melihat siapa sahabat yang gugur. Rasulullah dikagetkan. Kok ada jasadnya Hanzalah bin Amir? Jasad Hanzalah bin Amir wafat, syahid. Padang pasir, tak ada air setetes. Tapi dari wajahnya Hanzalah dan dari rambutnya Hanzalah menetes air yang lumayan banyak. Rasulullah melihat jasad Hanzalah. Kemudian beliau memalingkan wajahnya. Para sahabat menanya, kenapa engkau palingkan wajahmu? Ya, Hanzalah sekarang jasadnya dimandiin oleh para malaikat dengan ditemani bidadari-bidadari surga. Coba kalian pergi ke istrinya, tanyain apa yang dilakukan. Pergilah ke istrinya yang baru dinikahi, namanya Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Putri dari Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Jadi jemaah, tokoh bajingannya ini, bapaknya tokoh bajingannya. Datanglah utusan Rasulullah SAW menanyakan, ringkas cerita, istrinya bilang apa? Iya, mohon maaf. Di saat Hanzalah menggauli saya, terdengar seruan jihad. Di saat menggauli saya, di tengah-tengah menggauli saya, terdengar suara panggilan jihad. Hanzalah langsung pergi, saya ditinggal jemaah. Dan langsung ikut perang. Terbunuh artinya apa? Hanzalah belum satu meninggalkan di saat berhubungan dengan istrinya. Yang kedua, Hanzalah belum sempat mandi besar.
Kata Rasulullah, ini masalahnya. Beliau mati syahid dan dimandiin oleh para malaikat. Sejak saat itu dipanggil dengan julukan Handhalah al-Ghasil. Handhalah yang dimandiin malaikat. Kita jamaah lagi honeymoon, bom Hiroshima meletus budek kuping kita jamaah. Ya tidak? Lagi honeymoon, jalan ke masjid lupa. Tar kalau honeymoonnya udah selesai, bininya udah hamil, baru ingat lagi jalan ke masjid. Ya jemaah, falakta hamal aqabah, huffatil jannah bil makarih. Ya sulit, nggak gampang. Karena jiwa kita ini apa? Banyak digoda oleh syaitan. Mampukah kita menundukkan dan mengalahkan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad di jalanku, saya kasih hidayah dia. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan jihad yang paling afdal itu apa? Jihad ini mengalahkan dan menundukkan hawa nafsu kita. Perang sama hawa nafsu kita, jamaah. Perang sama hawa nafsu kita. Perang. Bisakah kita melawan hawa nafsu kita untuk sholat tepat waktu? Untuk melakukan sholat-sholat sunnah? Untuk menghitung zakatnya? Untuk menghitung, untuk bersedekah? Bisa jemaah? Berat jemaah. Tapi ada orang akhirnya dengan enjoy melakukan itu. Sholat malam itu gampang akhirnya. Kenapa? Akhirnya dia hawa nafsunya kalah. Sehingga itu semua jadi apa? Illa alal khasyi'in, kecuali orang yang khusyuk. Nah saat itu jadi gampang bagi dia. Mudah. Ada orang bangun masjid sampai 60 miliar jamaah ada. Ngumpulin kenceleng, tahu kenceleng? Hah? Ngumpulin tromol? Enggak. Dari kantongnya sendiri. Berapa Pak habisnya masjid Pak? Kalau nggak salah 60 Ustaz deh. Cuma duitnya sendiri. Ada cuma enteng aja dia ngomong. Ada yang nggak ada berat-beratnya bagi dia. Allahu Akbar. Ya. Ada orang yang sholat malamnya itu rajin, enak bangun malam. Tapi ada orang yang bangun malam, bahkan jam 1 malam dia bangun. Tapi untuk sholat 2 rakaat, setengah mampus. Siapa? Pedagang sayur di pasar. Bangun dia jam 1 malam, jam 12, jam 11, bangun. Di dekat rumah saya, Anda sering dengar namanya Pondok Gede. Itu kalau pasarnya itu buka jam 11 malam. Subuh bubar pasarnya. Coba yang sholat subuh aja ada berapa persen? Dia bangun jam segitu. Tapi sulit untuk sholat malam. Jangankan sholat malam, sholat subuhnya aja bisa dihitung doang jemaah. Ya. Zakatnya, aduh berapa banyak orang tak mengeluarkan zakat. Atau hanya sekedar simbolik zakatnya cuman bagi-bagi beras. Sedekahnya itu di uang kecil. Bahkan saudaranya dia miskin, gak mampu, cuek dia. Akhirnya jadi bebek. Namanya cuek, bebek dia akhirnya. Haji, duitnya banyak, nyicil. Tapi beli mobil mewah, mampu. Ya.
manajer salah satu perusahaan mobil. Pameran mobil di Senayan. Habis pameran tutup, saya makan siang di rumahnya di Jakarta. Ini manajer pemasaran seluruh Indonesia. Nggak usah saya sebutin. Makan. Gimana Pak pameran Gias istilahnya ya. Gias. Gimana Gias kemarin? Biasanya berapa? Seminggu ya. Seminggu atau berapa hari lah. Gimana Pak pameran Gias? Alhamdulillah Ustadz terjual. Berapa Pak? 7.000 unit. Dan ini masih jalan terus Ustadz. Masih terus. Saya belum update beberapa minggu ini dari anak buah saya. 7.000 Pak. Iya. Belum yang lain Ustadz. Cuman 1 unit mobil tipe ini. Terus sekarang suruh zakat. Suruh sedekah. Ya, tetangganya nggak makan. Situ ada keluarga janda. Di sono ada janda miskin. Di sini ada miskin. Di sono ada miskin nggak bisa beli beras. Masa bodoh dia. Ya akhi. Huffatil jannah bil makari. Tapi kalau neraka mudah dimasuki dengan hawa nafsu. Ini hawa nafsu. Memperturutkan hobi itu gampang. Ustadz, saya ini keliling dunia. Ini semua kisah nyata. Saya keliling dunia Ustadz. Saya keliling dunia. Anda sebut, Ustadz sebut negeri mana, saya pernah ke sana. Saya pernah jalan-jalan. Tapi saya tidak pernah umrah sekalipun. Ayo jemaah. Saya baru kali ini Ustadz dipaksa oleh keluarga saya umrah. Temenin saya Ustadz ya. Ya. Saya temenin sampai di Madinah. Ini orang ngapain bejubel Ustadz, gila ini orang. Ayo. Aduh, pegang kepala saya. Aduh, astagfirullahaladzim. Sabar ya Allah. Ya akhi, dia memperturutkan hawa nafsunya mau. Pak ngapain di luar negeri? Nggak ada. Saya nonton bola, saya nonton tenis, habis itu pulang. Sarap Pak. Gampang. Tapi untuk sedekah sana, sedekah sini. Aduh Pak, beratnya Pak, luar biasa. Habis sholat pulang-pulang, Ustadz tadi saya ngelihat di toko jam Rolex Ustadz. Murah Ustadz. Kok bisa murah di sini daripada di Indonesia? Akhirnya saya beli tadi Ustadz Rolex 2 biji. Gila nih orang itu. Jadi untuk memperturutkan hawa nafsunya jemaah dengan mudahnya dia. Tapi giliran sedekah, giliran ini berat. Wa huffatin naru bis. Zina itu gampang. Senengi orang semua seneng jemaah. Nggak ada beban ngikutin, membayar semalam, sejam, rampung. Minum-minuman keras bagi dia senang. Riba, wah enak bisnis riba. Nggak punya modal, dipinjemin duit oleh bank. Kalau gagal ya ambil sita deh barang saya. Bagi pengusaha begitu. Sudah sita. Nggak ada modal deh. Riba. Gampang, neraka tapi gampang. Neraka. Nah inilah jemaah. Surga itu diliputi dengan sulit dan neraka diliputi dengan syahwat. Mampukah kita mengalahkan hawa nafsu kita? Kalau kita berhasil, berarti kita akan bisa membuka tirai surga buat diri kita. Kalau enggak, berarti memperturutkan syahwat yang mudah dan itulah tirai neraka. Terus gimana ini? Sholat dulu. Ya kita break dulu dengan sholat. Habis itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fikum.